Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang berencana akan mendaftar seleksi P3K tahun 2024, yaitu seleksi P3K 2024. Inilah urutan prioritas kelulusan tenaga honorer dan syarat pendaftarannya. Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB telah mengambil langkah signifikan dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun anggaran 2024. Keputusan ini mencakup penetapan urutan prioritas kelulusan jauh sebelum pendaftaran seleksi dibuka, menandai transformasi besar dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintah. Seleksi P3K 2024 direncanakan khusus untuk tenaga honorer, dengan pendaftaran diperkirakan akan dimulai pada akhir September atau bulan ini. Para kandidat harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk batasan usia minimal 2 tahun, bebas catatan kriminal, tidak berafiliasi dengan partai politik atau tidak terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, sertifikasi keahlian, kesehatan yang baik, dan kesediaan untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Persyaratan ini mencerminkan standar profesionalisme yang tinggi dan komitmen pemerintah dalam membangun aparatur negara yang berkualitas dan berdedikasi. Menpan RB telah menetapkan 3 regulasi penting terkait mekanisme seleksi P3K 2024, yaitu Kemenpan RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024. Regulasi ini mengatur seleksi untuk jabatan umum, guru, dan tenaga kesehatan. Perubahan signifikan dalam proses seleksi adalah penghapusan sistem passing grade, diganti dengan pemeringkatan berdasarkan nilai terbaik sesuai kebutuhan formasi. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan instansi dapat terpilih. Urutan prioritas kelulusan telah ditetapkan untuk berbagai kategori. Untuk formasi tenaga teknis, prioritas diberikan kepada XTHK 2, diikuti oleh pegawai dalam database BKN dan pegawai aktif minimal 2 tahun.
Formasi guru memprioritaskan guru XTHK 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Urutan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengakomodasi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan status kepegawaian yang sepadan. Sementara itu, untuk formasi tenaga kesehatan memiliki urutan prioritas serupa dengan tenaga teknis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas loyalitas dan pengalaman kerja. Khusus untuk jabatan fungsional kategori keahlian, urutan prioritas dimulai dari pelamar D4 bidan pendidik, diikuti XTHK 2, pegawai dalam database BKN, dan pegawai aktif minimal 2 tahun. Inovasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan maternal dan neonatal di Indonesia. Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap dapat menyelesaikan permasalahan status kepegawaian tenaga honorer yang telah berlangsung lama. Strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan individu yang kompeten pada posisi yang tepat di seluruh instansi pemerintah. Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam menata ulang sistem kepegawaian, memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk meningkatkan status kepegawaian mereka, serta memastikan distribusi sumber daya manusia yang lebih efektif dalam pelayanan publik. Dengan demikian, seleksi P3K 2024 tidak hanya menjadi jalan bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih baik, tetapi juga menjadi katalis untuk meningkatkan kualitas aparatur negara secara keseluruhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024, yaitu mengenai urutan prioritas kelulusan tenaga honorer dan syarat pendaftaran. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.